Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah karena kita masih diberi umur, diberi kesehatan, dan diberi kesempatan untuk bisa bertemu lewat Zoom ya di mata kuliah Farmaseutika Dasar Teori yang ke-6. Sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai materi salep, baik kita akan awali dengan membaca doa lebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan share materinya ya mengenai salep. Sudah ada di tampilan layarnya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Kita kemarin sudah membahas mengenai sediaan yang padat ya, yaitu ada Vulperes, Pulpis, tablet, kapsul, serta suppositoria. Sekarang masuk ke sediaan yang setengah padat. Sediaan setengah padat antara lain ada salep, krim, pasta, dan gel. Itu yang sering banyak digunakan ya. Untuk salep di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang tentu saja berbeda dengan sediaan padat sebelumnya ya. Salep atau setengah padat lebih cenderung pemakaian luar ya, pemakaian luar. Sementara kalau yang kemarin sediaan padat lebih banyak untuk pemakaian dalam. Meskipun pulpis ketika di praktikumnya untuk pemakaian luar yaitu bedak tabur, tapi tidak menutup kemungkinan sebagaimana yang pernah Ibu sampaikan bahwa pulpis pun ada untuk sediaan dalam ya. Sini beberapa sediaan setengah padat umumnya pemakaian luar sebaiknya dioleskan tipis-tipis pada kulit karena yang memiliki reaksi itu adalah yang menempel kepada kulit. Jadi tidak perlu tebal-tebal ya. Bahkan lebih cenderung sering, lebih baik sering ibaratnya. Tipis-tipis nempel di kulit. Kemudian kalau misalnya itu terhapus karena keringat atau karena aktivitas kita harus mencuci tangan dan sebagainya, maka kalau lebih baik dioleskan lagi umpama memungkinkan ya. Sekiranya itu tidak ada jenis antibiotik yang pemakaiannya harus periode tertentu lah gitu ya. Dari keempat bahan itu, dari keempat sediaan itu, salep, krim, pasta, dan gel itu berbeda dari konsistensi atau apa ya, karakteristik ya. Seperti salep. Salep itu salah satunya yang khas itu lebih lengket ya, di mana dia susah untuk dicuci begitu ya. Kemudian kalau krim, nah, krim sediaan yang lebih mudah dipakai dalam artian lebih menyenangkan ya, karena dia cenderung tidak lengket ya. Kemudian pasta lebih cenderung sediaan bedanya dengan gel, di mana komposisi pasta lebih banyak zat padat dibandingkan dengan zat cair. Jadi bisa 60 padat, 40% cair. Kebalikannya dengan gel. Kalau gel lebih cenderung banyak cair, banyak sediaan airnya dibandingkan sediaan padatnya. Kebalikannya, jadi kalau gel kurang lebih 60% air, 40%-nya sediaan padat ya. Di sini yang kita akan pelajari adalah bagaimana pengertiannya ya, cara meraciknya, berbagai macam basis. Nah, jadi berbeda juga otomatis basis salep, basis krem, basis pasta, juga basis gel ya. Dan apa kerugian serta keuntungan dari sediaan-sediaan tersebut ya. Sekarang sebenarnya sedang membuming tuh lebih cenderung sediaan yang dibilang cair tapi kental ya, seperti serum begitu ya. Pengganti krim, banyak
sediaan-sediaan kecantikan atau kosmetik ke arah serum ya. Kita lihat salep dulu. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Bahan obatnya harus larut ya dan terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Itu definisi menurut FI 3. Salep adalah sediaan setengah padat ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Itu untuk pengertian menurut FI 4. Kita bisa mengkombinasinya ya. Bahwa obatnya itu harus homogen, larut dalam basisnya, digunakan untuk pemakaian topikal atau kulit, atau terkadang untuk selaput lendir ya begitu ya. Beberapa persyaratan salep ya pasti tidak boleh buat tengik ya. Terkadang dari vaselinnya itu salep, salah satu basis atau bahan dasar salep adalah vaselin, apalagi kalau vaselin album atau flavum ya, salah satunya itu ada yang cenderung bau lah gitu ya. Kadarnya, kecuali dinyatakan lain, kadar untuk salep yang mengandung obat keras atau narkotik, maka kadar bahan obat itu adalah 10% ya. Dasar salep, nah beberapa dasar salep tadi harus stabil, tidak terpengaruh oleh suhu atau kelembaban, bebas dari inkompatibilitas selama pemakaian, artinya bahan dasar salep tidak boleh memiliki reaksi ya, tidak boleh memiliki khasiat, tidak boleh memiliki pengaruh terhadap tempat yang dioleskan atau khususnya kulit ya. Pasti harus lunak, halus, dan homogen, mudah dipakai. Dasar salepnya yang cocok dapat terdistribusi secara merata dengan bahan-bahan berkhasiat. Memiliki sifat homogenitas. Jika salep dioleskan pada kepingan kaca atau bahan transparan yang lain harus menunjukkan susunan yang homogen. Jadi tidak ada butiran-butiran yang tampak lah, betul-betul homogen ya. Dalam penandaan etiket maka harus ditekankan itu adalah obat luar ya. Dalam FI ada penggolongan salep, terutama FI 4 ya. Ada salep yang dasarnya adalah hidrokarbon ya. Contohnya adalah vaselin putih atau vaselin album ya. Salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak antara bahan obat dengan kulit. Jadi diharapkan obat yang sudah tercampur dengan bahan dasar itu dapat menempel lama di dalam kulit dengan bantuan bahan dasar tadi ya. Dasar salep hidrokarbon terutama sebagai emolien dan sukar dicuci. Nah, jadi tadi biar dia nempel sehingga memang susah untuk dicuci ya. Lengket lah, tidak mengering dan tidak tampak berubah dalam waktu lama. Dasar salep hidrokarbon, vaselin putih, vaselin kuning ya. Kemudian campuran dari kedua-duanya. Bisa juga dengan sera, parafin cair, parafin padat, atau minyak nabati. Yang kedua disebut dengan dasar salep serap. Jadi artinya ketika mengandung air, bahan obatnya bisa memungkinkan pakai dasar salep yang serap. Itu adepslane, di mana adepslane mampu menyerap air ya, tapi dalam jumlah terbatas. Tetap disesuaikan jumlah airnya. Di sini adepslane jadi ada resep unguentun simplex gitu kan, terdiri dari sera flava, oleum sesami dengan perbandingan 30-70 ya. Sera flava dan oleum sesami dilebur biasanya gitu ya. Nah, maka jadilah dasar salep namanya unguentum simplex. Ini masuk dalam dasar salep serap ya. Selain tadi adepslane. Atau dasar salep serap yang lain adalah campuran 3 kilo kolesterol ya. 3 bagian kolesterol, 3 bagian steril alkohol, 8 bagian malam putih, dan 86 bagian vaselin putih. Tapi ini jarang digunakan ya. Ini masih masuk dalam dasar salep serap. Atau campuran 30 bagian malam kuning dan 7 bagian minyak wijen ya. Yang sering dipakai adalah yang pertama adepslane dan unguentum simplex ya. Kemudian yang ketiga dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Jadi ada dasar salep juga yang mirip untuk krim ya.
dia bisa dicuci dengan air, yaitu emulsi minyak dalam air. Artinya ketika emulsi itu minyak dalam air, maka komposisi yang banyak adalah air. Itu tadi di sini masuk ke antara lain salep hidrofilik, yaitu krim. Ya, jadi dia suka air kan, jadi gampang dicuci dengan air. Dasar salep ini dinyatakan juga sebagai dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit atau dilap basah, sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetik ya. Sini contohnya emulsi minyak dalam air, finishing cream, emulsifying wax, emulsifying ointment, ya berdasarkan British Pharmacopoeia dan hydrophilic ointment. Ini adalah beberapa dasar salep yang mudah dicuci atau dapat dicuci dengan air. Yang keempat adalah dasar salep larut, dia larut dalam air ya. Disebut juga dasar salep tidak berlemak. Larut dalam air berarti tidak memiliki lemak ya. Terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan yang tidak larut dalam air ya. Contohnya apa? Parafin, lanolin anhidrat ya. Lebih tepat disebut dengan gel ya. Jadi gabungan gel. Polyethylene glikol, PEG atau campurannya. Kemudian penggolongan salep ya berdasarkan konsistensi atau isi kandungannya ya, atau berdasarkan sifat farmakologi, bahan dasar dan pornas. Konsistensi salep tadi ya. Ada bagian dari ungenta, krim, pasta, serata dan gel ya. Di sini serata tidak begitu banyak dibahas, tapi kita tahu ya ada namanya sekian serata ya. Tadi ungenta, salep yang memiliki konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa, tetapi mudah dioleskan tanpa memakai tenaga. Krim, salep yang banyak mengandung air, mudah diserap kulit, suatu tipe yang dapat dicuci dengan air. Pasta, salep yang mengandung lebih dari 50% zat padat, berupa suatu salep tebal karena merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang diolesi ya. Contoh pasta yang lebih familiar kan pasta gigi lah gitu ya. Kalau untuk di kulit pasta agak-agak jarang sediaan yang di pasarannya. Serata, sarap lemak yang mengandung persentase lilin atau wax yang tinggi sehingga konsistensinya lebih keras. Jadi serata lebih keras daripada pasta ya. Seratum labiale. Kemudian gel, spumai atau jelly, salep yang lebih halus, umumnya cair, sedikit mengandung atau tidak mengandung mukosa sebagai pelicin atau basis. Biasanya berupa campuran sederhana terdiri dari minyak dan lemak dengan titik lebur yang rendah. Ya. Sini contohnya start jelly terdiri dari amilum 10% dengan air mendidih. Kalau gel itu seperti biovasenton gel ya, atau misalnya ada sediaan-sediaan gel untuk kosmetik rambut ya, minyak rambut laki-laki dalam berbentuk gel misalnya gitu ya. Lebih cenderung dia banyak minyaknya, tapi tidak cepat tumpah ketika dibalikan begitu ya. Bahkan kalau teknologi yang bagus ketika sediaan gel itu transparan, kita bisa melihat isi di dalam gelnya itu yang bisa dibuat warna-warni yang lebih menarik ya. Kemudian menurut sifat farmakologi atau terapeutik dan penetrasinya ya, ada salep yang disebut epidermik ya. Itu salep penutup, jadi hanya untuk melindungi kulit epidermis bagian atas ya. Efek lokal, meredakan rangsangan atau anestesi lokal, tidak diserap. Kadang-kadang ditambah antiseptik atau astringen ya. Dasar salep yang baik untuk salep epidermik ini adalah senyawa hidrokarbon. Jadi kelompok basis yang pertama ya. Yang kedua adalah salep endodermik. Nah, berarti dia berkhasiat atau memiliki efek di lapisan kedua setelah epidermis, yaitu lapisan endodermis ya, menembus ke dalam kulit tetapi tidak melalui kulit, terabsorpsi sebagian digunakan untuk melunakkan kulit atau selaput lendir. Dasar salep yang baik adalah yang jenis minyak lemak ya. Sementara yang diadermik, salep yang bahan obatnya menembus ke dalam tubuh melalui kulit
ya, untuk mencapai efek yang diinginkan. Ya, misalnya ada salep yang mengandung merkuri iodida atau beladon ya. Jadi dia bisa menyerap masuk ke dalam tubuh lewat kulit. Sementara pembagian salep menurut dasar salepnya hidrofob dan hidrofil. Ya, jadi tidak benci air dan suka air ya. Salep yang tidak suka air dan salep yang suka air. Menurut Pornas, dasar salep 1, ini pembagiannya 4 ya, kalau Pornas. Ada dasar salep 1, senyawa hidrokarbon, dasar salep 2, dasar salep serap, dasar salep 3 yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep 4 yang dapat larut dalam air ya. Yang Pornas mirip dengan pembagian dasar salep yang atas ya, tadi yang hidrokarbon, yang diserap oleh air seperti tadi contohnya apa, adepslane begitu ya. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dasar salep. Tadi ya, terutama peruntukannya itu buat epidermis kah, endodermis atau diadermis teh. Terus laju pelepasan bahan obat dari dasar salep itu sendiri ya. Kalau misalnya diharapkan cepat atau lambat, nah itu akan berkaitan dengan dasar salep mana yang akan dipilih. Peningkatan penyerapan atau absorpsi bahan obat ya secara perkutan dengan adanya dasar salep yang cocok, kemampuan melindungi lembab dari kulit, stabilitas obat dalam dasar salep, interaksi yang terjadi antara bahan obat dengan dasar salep pengentalan. Ya, itu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan, kurang lebih ada 5 ya, untuk memilih dasar salep yang baik. Bagi kalian yang berminat nanti menggeluti kosmetik ya, jadi pembuatan salep ini harus nanti diperdalam lagi. Ibu baca, apa bukan baca, melihat ya, ada beberapa drama. Jadi dia gini, ada sisi bagusnya. Jadi orang yang biasa-biasa saja, dia mulai, dia orang yang tertarik terhadap kosmetik begitu ya. Meskipun biasa saja, dia dari keluarga biasa, gitu cenderung nggak mampu, dia tertarik terhadap kosmetik. Dia membeli beberapa banyak kosmetik gitu ya. Kemudian dia membandingkan, dia mencoba. Jadi dia mempunyai apa ya? Mempunyai passion ya. Jadi dia bisa merasakan ini dioles ke tangan gitu ya. Beberapa kosmetik dia perbandingkan, dari dia mencium wanginya, dia mencium konsistensinya, dan dia bisa mengamati setiap kosmetik itu mana sisi baik dan sisi buruknya ya. Kemudian yaitu karena namanya drama ya, tidak diperlihatkan dia memiliki latar pendidikan di bidang apa gitu ya. Akhirnya dia memiliki keberanian untuk mencoba membuat salep sendiri gitu, membuat krim sendiri ya, dengan produk nama produk dia sendiri, isinya dia mengurus perizinan dan segala macamnya ya. Akhirnya lumayan produknya booming dan dia melakukan penjualannya lewat online ya. Ketika orang pertama dia sendiri yang nyoba, melihat hasil ke dia kelihatannya kulitnya bagus, cantik gitu. Dia temennya dicoba make dan berikutnya gitu. Keluarga, saudara, akhirnya ketika online bagus dan dia nge-booming lah gitu ya. Jadi dari bawah dia memang sudah memiliki fashion terhadap kosmetik, terutama tadi itu dari mulai krim pagi, krim malam gitu ya, serum dan segala macamnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara pembuatan salep? Nah, di sini menurut Van Duyn ya. Jadi ada seorang pakar di dalam buku itu ada khusus ya, kalau memang kalian tertarik ada buku khusus karangan Van Duyn ya. Di sini ada 4 peraturan. Peraturan pertama, bahwa ketika ada zat itu ternyata larut dalam basis salep gitu ya. Maka di sini zat-zat yang larut dalam campuran lemak dilarutkan di dalamnya. Jika perlu dengan pemanasan rendah. Contohnya adalah kampor, mentol, penol, timol, guayakol. Jadi ini biasanya kampor ya. Kalau kampor sama mentol bisa disatukan ya. Dia bisa mencair ya. Ketika dia sudah mencair, maka dia bisa larut atau bercampur dengan campuran basis. Nah, misalnya basisnya itu adepslane, maka itu tinggal dicampurkan gitu ya. Jadi
peraturan salap pertama, jika bahan berkhasiatnya itu larut dalam basis, maka dilarutkan atau digabung dengan basis tersebut ya. Kayak kalau kampor sendiri, kampor itu kan bentuknya seperti kepingan-kepingan gitu ya. Kalau langsung digerus nanti cenderung dia tidak homogen, maka ditetesi dengan etanol secukupnya. Setelah dia mulai mencair, nah, karena dia larut dalam basis adepslane, biasanya dia langsung digabung atau dicampur dengan basis itu sehingga tampak homogen. Itu peraturan salap yang pertama. Yang kedua, ya, jika tidak ada peraturan lain, maka bahan-bahan yang larut dalam air harus dilarutkan dulu dalam air. Asal jumlah airnya tidak terlampau banyak. Sesuaikan. Kalian sudah bisa menghitung ya. Misalnya satu bahan obat kelarutannya 1:2. Artinya dalam 1 gram bahan tersebut larut oleh atau akan larut oleh 2 gram air. Itu artinya kalau 1:10 berarti 1 gram zat tersebut larut dalam 10 gram atau 10 mili air, begitu ya. Jadi kalau misalnya zatnya cuma setengah gram, 0,5 miligram, maka air yang dibutuhkan adalah cuma 5 mili. Jadi itu. Tapi kalau kelarutannya tinggi, larut dalam 1:50, itu terlampau besar ya. Jadi 1 gram zat harus memerlukan 50 mili air. Itu nanti tidak usah ikut peraturan salap kedua ini. Ketika peraturannya itu air bisa larut dalam air asal jumlah air yang digunakan cukup sehingga dapat diserap seluruhnya oleh basis ya. Dan jumlah air itu dikurangkan dari basis salap. Jadi misalnya air yang dibutuhkan tadi basis salap itu 10 gram. Sementara kita ada zat yang larut dalam air, perlu air 2 mili atau 2 gram. Ya. Maka larutkan zat itu dalam air 2 gram atau 2 mili, kemudian nanti basis salapnya dikurangi. Yang harusnya basis salapnya 10 gram, karena sudah dipakai oleh air 2 mili atau 2 gram, maka basis salapnya tinggal 8 gram, begitu ya. Kalau air 8 gram sama dengan 8 mili karena BJ-nya 1. Tapi kalau ada larutan-larutan lain atau cairan-cairan lain, itu tergantung BJ-nya ya. Bisa menjadi sama, gram sama dengan mili, bisa menjadi lebih atau bisa menjadi kurang. Kemudian ada peraturan ketiga. Kalau ada bahan, dia sukar, atau hanya sebagian yang larut dalam lemak dan air, maka dia harus diserbukan dulu. Nah, ketika sudah diserbukan, ya, kemudian dia diayak dengan pengayak nomor 60. Biar lebih halus ya. Jadi diperlukan butiran-butirannya, kehalusannya dengan pengayak nomor 60. Itu peraturan ketiga. Peraturan yang keempat, ya. Campuran salep yang dibuat dengan cara dicairkan harus digerus sampai dingin. Ya, jadi biasanya itu untuk krim. Nanti yang pembahasan hari ini ya, buat praktikum besok untuk krim, ada seraflava, kemudian ada parafin liquid. Itu keras kalau digerus langsung, maka itu harus dilebur ya, dilebur menggunakan tangas air. Setelah ngelebur atau dia mencair, harus buru-buru dimasukkan ke dalam mortir panas, langsung diaduk sampai dingin ya. Kemudian dalam penimbangan ketika peleburan itu harus dilebihkan 10-20% untuk mencegah kekurangan bobotnya ya. Berikutnya bagaimana pengawet ya. Terkadang salep untuk mencegah tengik dan segala macamnya ada menggunakan pengawet ya. Ada juga di mana zat itu sekaligus sebagai pengawetnya. Contoh, ada hidroksibenzoat, ada fenol, asam benzoat, asam askorbat atau asam sorbat, garam amonium kuarterner seperti NH4Cl ya, amonium klorida dan sebagainya, juga campuran-campuran lain. Dalam pengemasan salep artinya seperti botol ya, botol kecil lah ya, yang mulutnya besar ya, berwarna atau tidak berwarna, buram atau biru, porselen atau juga plastik, atau dalam bentuk tubuh ya.
Kalau kayak tubuh gitu, waktu ibu kuliah dulu mah melakukan itu ya. Jadi ada pengalaman bagaimana mengisi salep masuk ke dalam tubuh ya. Kalau kalian di sini agak susah mencari bahan atau mencari tubuh juga yang kosong. Itu biasanya waktu ibu di Jakarta banyak diglodok ya. Di sini mah susah. Di sini mah cukup wadah salepnya pot aja lah, pot-pot biasa yang plastik gitu. Atau ada juga kalau yang jual pot krim yang lebih bagus ya, terserah kalian lah dapat mudahnya yang mana. Jadi kita nggak usah pengisian salep ke dalam tubuh mah ya, karena nggak dilakukan. Kalaupun ini sebagai pengetahuan bisa baca sendiri aja ya. Kemudian ini secara teori farmakologinya ya, bagaimana penyerapan ke dalam kulit atau perkutannya, bahwa epidermis itu kulit bagian luar, dermis bagian tengah, hipodermis ini bagian-bagian kulitnya ya. Nah, struktur kulit begini ya. Secara garis besar tadi struktur kulit ada epidermis paling luar, dermis, ada folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar sebum. Sementara hipodermal sendiri terdiri dari 60% lemak ya. Kemudian fungsi utama kulit, nah ini teori-teorinya ya, terutama sih untuk melindungi ya dari panas sinar matahari, dari benda-benda tajam dan segala macamnya ya. Juga sebagai media rangsang dari luar ketika ada cubitan atau rasa panas, sakit, tekanan ya, itu adalah lebih banyak di kulit ya. Sebagai regulator temperatur tubuh, berperan dalam proses sintesis, mengekresi bahan kimia yang tidak terpakai. Jadi kulit sebagai alat ekresi juga hampir sama dengan ginjal ya. Kemudian juga misalnya lewat rektum ya. Itu bagian dari kulit juga. Banyak kotoran-kotoran yang keluarnya lewat kulit. Bahkan dalam sebuah riwayat ya, ketika nanti di akhirat itu seseorang yang disiksa ya di dalam api neraka, kulitnya itu hangus gitu ya, dia merasakan sakit panasnya api neraka. Setelah itu dia dibangunkan lagi dan kulitnya itu dibuat baru lagi. Demikian seterusnya sehingga dia tetap merasakan pedih dan siksanya api neraka ya. Karena kalau udah kulitnya hilang atau lepas, sebetulnya itu sudah tidak merasakan sensasi sakit gitu. Karenanya itu dalam sebuah riwayat selalu ditumbuhkan kulit yang baru, sehingga orang itu senantiasa merasakan rasa sakit ya. Kemudian tadi ya epidermis ya. Di sini ada beberapa lapisan epidermis ya. Ini sebagai pengetahuan ininya aja. Ada stratum basal ya, spinosum, granulosum, lucidum, dan corneum ya. Berikutnya beberapa penetrasi obat topikal sangat dipengaruhi sehingga ada orang ketika pemakaiannya itu, ibu pernah baca gitu ya, kenapa wajah orang tuh kusam, dia susah untuk bisa menjadi cerah gitu ya. Salah satunya misalnya pengaruh pori-pori ya, pori-pori yang terlampau terbuka atau besar pun akan membuat seseorang tuh menjadi kusam. Sehingga ada beberapa produk mampu mengklaim bisa memperkecil pori-pori gitu ya. Atau tadi itu ada beberapa stratum-stratum dari lapisan epidermisnya itu yang bermasalah dan itu menyebabkan seseorang menjadi terlihat kusam kulitnya gitu ya. Nah itu atau kalau untuk wanita salah satunya misalnya perlunya facial atau pengangkatan kulit-kulit mati ya, perawatan-perawatan tertentu lah ya. Nah, di sini keadaan stratum itu meliputi ya dari morfologi selnya, perubahan tipe sel, proses dinamik, diferensiasi ya dari susunan dan komposisi strukturnya, proses metabolisme dalam sel epidermis, lokasi, komposisi, sifat fisik dan sebagainya ya. Sehingga tipe kulit juga ada yang cenderung normal, cenderung kering, cenderung berminyak, ya sangat pengaruh ya. Sehingga bagaimana seseorang yang mudah terkena jerawat atau orang yang seperti baby face lah gitu ya, mukanya itu ibaratnya
eh, tidak mudah kena jerawat dan sebagainya ya. Ini epidermis memiliki fungsi antara lain lokalisasi barier ya, di mana obat topikal, nah ya, penetrasinya terjadi pada lapisan barier ini ya. Kemudian ada dua kompartemen, adanya sel korneosit, permeabilitas terhadap bahan obat yang berpenetrasi tergantung kepada koefisien partisinya. Kemudian ada yang ketiganya hubungan struktur lemak dan fungsi barier ya. Ada beberapa membran stratum mengandung fosfolipid ya. Dengan komposisinya ada kolesterol, asam lemak, aramid dan sebagainya. Sehingga kulit yang kita tampak sederhana ini ternyata di situ mengandung satu komposisi yang cukup rumit gitu ya. Sehingga ketika seseorang terkena luka bakar biasanya agak sulit untuk bisa sembuh dan sempurna kembali ya. Kecuali mungkin dilakukan operasi ya. Jadi operasi betul-betul kayak pergantian kulit gitu ya. Sampai orang kan ada kalau di film-film operasi wajah ya, sampai dia tuh jadi berubah banget gitu. Yang tadi wajahnya ini berubah menjadi bukan kayak wajahnya dia ya. Kemudian lapisan dermis ya, itu ada istilahnya kolagen ya. Sehingga ketika seseorang kekurangan kolagen, nah itu pun menyebabkan orang itu timbulnya plek-plek hitam, kemudian tadi melasma ya, dan itu sebenarnya normal terjadi pada wanita yang rata-rata menginjak umur misalnya 40 tahun ke atas gitu ya, atau mungkin menjelang penuaan lah ya. Sehingga kalau untuk proses kecantikan banyak orang yang memberikan asupan ya, asupan dari luar terhadap kolagen ini. Karena semakin berumur maka semakin menipis ya atau berkurang kolagen yang ada di dalam tubuhnya ya, atau produksi tubuh menghasilkan kolagen itu semakin berkurang ya. Kemudian dalam lapisan dermis itu pun terdapat banyak pembuluh darah ya, dan juga terdapat syaraf-syaraf sehingga sangat sensitif. Sementara kalau yang lapisan berikutnya hipodermis atau subkutan, nah, ini mengandung jaringan adipos yang dalam dan jumlahnya besar, membentuk agregat dalam jaringan kolagen ya, ikatan yang lentur antara struktur kulit bagian dalam dan permukaan, dan berfungsi sebagai protektor panas dan mekanik ya, sehingga diharapkan bisa mencegah terhadap adanya panas atau tekanannya. Kemudian bagaimana ketika absorpsi perkutan ya, masuknya obat dari kulit ke dalam jaringan bawah kulit, kemudian akan masuk ke sirkulasi darah. Pada kulit normal, jalur utama penetrasi obat melalui lapisan epidermis, dan jumlah obat yang berpenetrasi tergantung dari luas permukaan yang dioleskan dan tebal sirkulasi dalam darahnya ya. Jalur lain dapat melalui polikel rambut dan kelenjar keringat. Ini ada beberapa mekanismenya ya. Ini hanya sebagai apa ya, pengetahuannya aja ya. Untuk di apa ya, praktekkan kan enggak ya. Berikutnya kita akan melihat beberapa hasil penelitian ya, yang menyimpulkan bahwa kemungkinan yang mempengaruhi penyerapan lewat kulit adalah tadi bahan aktif, terutama ya bahan aktif yang dicampurkan ke dalam dasar sel harus homogen dan menyatu dengan permukaan kulit tadi, dan konsentrasinya harus cukup ya. Sekalipun dioles tipis-tipis, tapi tadi ketika yang membuatnya itu harus memiliki seni ya, atau ketepatan dalam membuat obat tersebut ya. Sehingga terkadang kita melihat komposisinya sama ya, misalnya suka ibu lihat tuh ya, ini mengandung yang lagi booming ini, misalnya serum nanas gitu ya.
Padahal kan istilahnya nanas itu di Indonesia juga banyak ya. Tapi kenapa nge-boomingnya itu serum nanas dari Thailand? Atau yang kemarin-kemarin yang udah deh, lidah buaya itu ya. Lidah buaya yang dalam bentuk gel itu tuh, dulu kan nge-booming banget ya. Padahal lidah buaya kan banyak di Indonesia. Tapi kemasan lidah buaya yang gel seperti itu, waktu itu boomingnya dikeluarkan oleh Korea ya. Sampai kita impor gitu ya. Lagi ramai banget tuh. Padahal itu lidah buaya banyak di kita. Kenapa enggak mampu gitu warga Indonesia atau Asia, khususnya Indonesia Malaysia lah ya, membentuk produk yang seperti itu. Karena di situ ternyata menggunakan teknologi yang tidak mudah sehingga menghasilkan kosmetik kemasan lidah buaya gelnya itu begitu homogen dan enak dilihat dan enak dipakai lah gitu ya. Kemudian hal yang lain lagi, konsentrasi dari bahan aktif. Nah, tadi faktor yang sangat penting ya. Jumlah yang diabsorpsi secara perkutan per unit luas permukaan setiap periode waktu ya bertambah sebanding dengan jumlahnya konsentrasi bahan aktif dalam satu dasar salep ya. Jadi harus seimbang. Jumlah bahan aktif pada permukaan yang luas, semakin banyak obat yang berserap secara perkutan. Bahan aktif pun harus memiliki atau mempunyai afinitas fisiologi yang kuat terhadap kulit dibandingkan dengan bahan dasarnya. Jadi jangan sampai daya ikat bahan aktif lemah dibandingkan bahan dasarnya. Jadi nanti malah bahan dasarnya yang tidak memiliki efek yang bereaksi dengan kulit. Sementara bahan aktifnya terlepas begitu saja ya. Jadi malah sia-sia ya. Koefisien partisi sangat mempengaruhi jumlah bahan aktif yang dipindahkan melalui daerah absorpsi ya. Absorpsi bahan aktif akan semakin meningkat dengan dasar salep yang mudah menyebar di permukaan kulit. Jadi dasar salep yang bisa menyebar, nanti kan dia membawa bahan aktif yang otomatis diharapkan ketika penyebaran bahan dasar salep, bahan aktif pun ikut dan ikut menyebar juga ya. Dasar salep yang dapat menutupi permukaan kulit dan mencegah penguapan uap air akan membantu peningkatan absorpsi bahan aktif. Jadi diharapkan ada dasar salep yang mampu mencegah penguapan air. Artinya bahan dasar salep itu bisa lama bertahan di dalam kulit tersebut ya. Di sini ada hidrasi stratum corneum, meningkatkan derajat difusi semua bahan aktif yang berpenetrasi melalui kulit ya. Pemakaian obat dengan cara menggosok-gosok pada kulit meningkatkan absorpsi bahan aktif ya. Sehingga ketika kita memakai kosmetik terkadang perlu testimoni cara pemakaiannya. Ada yang seperti hanya dioles ke atas atau seperti ada yang ditepuk-tepuk gitu ya. Itu bagian dari teknik agar bahan aktif mampu diserap ya. Jadi kita tidak boleh menyepelekan cara pemakaian itu. Diusahakan mengikuti karena umumnya itu berdasarkan penelitian bahwa bahan aktif tersebut akan mudah diserap ya ke dalam kulit. Penggunaan obat pada kulit dengan lapisan endoepidermis yang lebih tipis akan mempercepat absorpsi bahan aktif. Jadi kalau kulitnya tipis lebih cepat menyerap, tapi kalau kulitnya tebal maka akan waktunya lama lah ya. Lamanya obat menempel pada kulit akan meningkatkan absorpsi bahan aktif pada kulit, ya otomatis ya. Jadi obat itu diharapkan lama nempel di kulit. Berikutnya adalah khusus ya salep mata. Salep mata karena penggunaannya untuk mata maka dia harus steril ya. Dan tidak boleh dalam kemasan pot salep. Tapi harus pakai tubo ya. Khusus tubo yang khusus yang aseptik dalam di mana tubuhnya sudah disterilisasi ya. Tubuh disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Sebagian dasar salep ini yang sering digunakan adalah ya Oculentum simplex ya, yaitu campuran dari Carbowax 400 dan Carbowax 4000 sama banyak ya, 1:1. Untuk salep mata syarat-syaratnya sebagai berikut ya. Bahan atau campuran bahan yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan atau memusnahkan mikroba ya yang mungkin masuk secara tidak sengaja bila wadah dibuka atau pada waktu penggunaan ya. Jadi harus ada penambahan pengawet dan antimikroba biasanya.
Bahan obat yang ditambahkan harus berbentuk larutan atau serbuk yang sangat halus. Kemudian harus bebas dari partikel kasar, ya, memenuhi syarat kebocoran dan partikel logam pada uji mata salep. Wadah pun harus steril, baik pada waktu pengisian, penutupan, wadah harus tutup rapat dan disegel dan menjamin sterilitas pada pemakaian pertama, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh resep salep. Ada yang disebut salep asam salisilat. Di dalam Pornas dapat diketahui ya, yang disebut dengan salep salisilat terdiri dari Acidium salicilium 200 gram, 200 mg, dan vaselin albumnya hingga ya sampai 10 gram ya. Dimasukkan dalam wadah tertutup. Kemudian ada yang disebut dengan salep ihtamol atau ikhtiol. Salep ikhtiol itu setiap 10 gramnya mengandung ihtamolumnya 10 gram, campurannya ada basisnya ada epsilane dan vaselin. Ya, ada planenya 45, pasiennya 45. Jadi total adalah 100 ya. Nanti tergantung penggunaan atau kebutuhan. Kalaupun dibikin 50 bisa menyesuaikan ya. Kemudian ada yang disebut dengan salep asam salisilat belerang atau sebut terkenal dengan salep 24 ya. Ada yang pernah pakai salep 24 enggak? Enggak ya? Alhamdulillah aman ya, enggak ada yang korengan gitu ya. Tapi sekarang lagi booming tuh. Krim 24 dari Thailand juga. Ibu suka iseng ya lihat-lihat di Shopee. Katanya krim 24 berbeda dengan salep 24. Krim 24 itu dari Thailand. Dia bisa menghilangkan plek-plek hitam. Di situ sih iklannya seperti itu ya. Ibu belum tahu komposisinya apa. Kalau di salep 24 yang ada di Indonesia ini terdiri dari Acidium salicilium, sulfur ya, dan vaselin album ya. Tapi ini oh ya ini mah ini yang kedua nih, yang berikutnya bawah nih ya, yang salep asam benzoat salisilat nih atau salep white pearl ya. Setiap 10 gram mengandung acidium benzoikum 500, acidium salicilium 500, lanolin 4,5 ya. Kemudian vaselin pelapum hingga 10 gram. Lanolin dalam beberapa literatur adalah gabungan dari adepslane dan air ya. Jadi lanolin itu terdiri dari kalau nggak salah adeplanenya 10 gram ya, airnya 90 gram atau 1:9 ya. Atau nanti lihat lagi ya. Ibu lupa yang lanolin itu 1:9 atau 25:75 ya. Nah, Ibu punya cerita. Waktu itu Ibu pernah kerja di Rumah Sakit Bayu Asih ya. Ada dokter itu cerita, jadi gini dia lagi ngambil obat di instalasi farmasi. Ibu dan beberapa asisten yang lain tuh ngobrol-ngobrol. Waktu itu cerita, saya tuh katanya kakinya itu korengan ya. Jadi kayak pecah-pecah ya. Pecah-pecahnya itu lebih parah lah. Sakit lah, gatal juga gitu ya. Dan terutama adalah mengganggu penampilan. Kalau dia sholat Jumat ya. Padahal harusnya bisa aja pas sholat Jumat pakai kaos kaki ya. Cuma saat itu dia cerita, jadi kalau sholat Jumat tuh pasti saya malu gitu. Pasti orang yang belakang saya itu memperhatikan kaki saya. Kayak udah ke berbagai dokter spesialis kulit ya di Jakarta, di Bandung, obatnya mahal, nggak pernah ada yang cocok katanya. Dan itu bertahun-tahun lah. Sampai akhirnya dia berobat ke salah satu dokter di Bayu Asih sendiri ya. Tadinya awal mungkin iseng atau gimana ya. Dikasihlah resep ini ya. Acidium benzoikum, asam salisilat. Di sini ya nggak pakai lanolin, langsung vaselin aja gitu ya. Cuma komposisinya bukan begini. Kalau nggak salah tuh banyakan asam salisilatnya ya. Jadi asam benzoikumnya misalnya 400, acidium saliciliumnya 800 atau 600 gitu Ibu lupa ya. Baru vaselin pelapum hingga 10 gram. Nah, itu cocok. Alhamdulillah obat ini harganya murah. Kemasan 50 gram paling mahal 20 ribuan lah atau antara 20 sampai 50 ribu begitu ya. Dan dia rutin pakai itu. Alhamdulillah katanya pemakaian rutin tidak sampai sebulan
kakinya udah bisa kembali bersih gitu kan, dan nggak kambuh lagi. Alhamdulillah seperti itu ya. Maka ketika ibu catat banget, cuma ibu lupa nanti komposisinya berapa itu. Sehingga ketika ada temen gitu ya, temen ngajar, dia juga ngeluh bahwa kakinya kayak rorombeheun kayak gitu ya. Ibu suka pakai resep ini, dicobain ya, dibuatin. Alhamdulillah sih rata-rata cocok ya. Emang di sini dia termasuk ada anti keratolitik ya. Kemudian juga dia bisa antibakteri atau kuman-kuman ya, dari asam benzoikum dan asam salisilat ini ya. Berikutnya ada lagi resep untuk wasir ini ya, salap etil aminobenzoatanin ya. Di sini ketika ada etil aminobenzoat ya, tanin, ada selane, ini khususnya untuk obat wasir ya. Berikutnya ada basitrasin, neomisin, polimixin, unguentum. Jadi gabungan ini. Gabungan dari neomisin, polimixin B-sulfat, basitrasin, adeflane, dan paslin plapum ya. Nah, ketika di sini ada sediaan yang satuannya unit internasional ya, UI. Itu biasanya nanti kita lihat sediaannya dulu, sediaannya ada berapa UI. Misalnya di lab itu sedianya 50.000 UI juga, maka penimbangannya nanti dibikin gram. 50.000 UI per 50.000 UI gitu ya, kali 1 gram. Jadi sediaannya dibuat 1 gram ya. Tapi kalau di sananya misalnya tersedianya 100.000 UI, maka 50.000 UI dibagi 100.000 UI kali 1 gram, maka akan diperoleh setengah gram atau 500 miligram ya. Ada beberapa teknik perhitungan ketika satuannya itu unit internasional ya. Oke, berikutnya ada salep asam salisilat tadi hampir sama ya. Kemudian antazolin, nah ini ya, salep antazolin ya. Antazolin biasanya ini untuk mata ya. Tapi di sini tidak ada keterangan steril ya. Salep dasar yang cocok ya. Kemudian ada salep basitrasin neomisin, gabungan berarti ya antara neomisin dan basitrasin. Kemudian ada oleh ikoris ya, minyak ikan ya. Minyak ikan biasanya untuk luka bakar ya. Salep minyak ikan buat luka bakar. Ada oleum ikoris aceli, seraflava, dan paslin plapum. Biasanya kalau ada seraflava umumnya dilebur ya, karena dia bentuk zatnya itu, pemberiannya itu padat kayak bongkahan-bongkahan kecil gitu ya. Berikutnya adalah salep prednisolon ya. Nah, prednisolon ketika dalam bentuk salep maka dia akan diserap ya. Jadi ketika obat dalam kan kita minumnya prednison ya, prednison. Jarang tersedia di pasaran prednisolon, tapi kita pakainya prednison. Kenapa? Karena prednison itu ketika sudah masuk ke dalam lambung ya, dia akan bereaksi dan dirubah di dalam tubuh kita menjadi prednisolon. Jadi yang memiliki khasiat itu adalah prednisolon ya. Tetapi kalau di kulit itu tidak ada reaksi atau tidak ada perubahan dari prednison ke prednisolon, maka ketika sediaannya obat luar, maka harus langsung menggunakan zatnya prednisolon ya. Kalau untuk diminum, zatnya boleh prednison karena di dalam tubuh akan dirubah menjadi prednisolon yang memiliki khasiat. Kalau di dalam kulit dikasih prednison, maka dia tidak akan memiliki khasiat ya. Jadi mubazir lah gitu. Maka dalam sediaan obat luar selalu penggunaannya adalah prednisolon ya. Penggunaannya prednisolon 50 mg, parafin, dan paslin. Kemudian ini diperjelas ya, salep mata, hiosin ya. Terdiri dari hiosin, hidrobromidum ya. Kemudian ada parafin dan paslin. Ini semua harus dibikin dalam keadaan steril. Ada salep metil salisilat ya, biasanya salep gondopuro ya. Berarti untuk pegel, untuk rematik ya. Di sini metil salisilat agak-agak panas atau hangat ya. Ada mentol juga, sera alba, ada flane. Oke. Tadi sebagaimana sediaan padat, bahwa sedia setengah padat juga memiliki zat aktif dan zat tambahan ya. Di sini
beberapa contoh ya, zat aktif. Ada asam salisilat, ada pemeriannya ya, kelarutan. Nah, ketika salep kita perlu menulis kelarutan karena tadi kita berdasarkan peraturan salep yang Panduin itu ya. Menurut Panduin, dasar salep kalau bahan obatnya itu larut dalam dasar salep, maka dia dilarutkan dalam dasar salep. Kalau bahan obatnya larut dalam air dan airnya cukup, maka larutkan dalam air. Jadi ketika nanti membuat sediaan salep, harusnya menggunakan kelarutan ya, untuk memudahkan. Khasiatnya anti fungi ya, atau anti jamur. Sulfur presipatum, belerang endap. Terbuknya amop, hablur, biasanya warna kuning ya. Praktis tidak larut dalam air, larutnya dalam karbon disulfida, suka larut dalam minyak zaitun, dan praktis tidak larut dalam etanol. Dia bisa sebagai anti skabies, sulfur itu ya. Ada zat tambahannya, di sini contohnya kan vaselin plapum atau vaselin kuning ya. Larutannya tidak larut dalam air otomatis dia ya, karena sifatnya yang berlemak. Kemudian ada vaselin album ya. Nah, sini album maksudnya. Berikutnya juga ada adepslane, ada olementai ya, yaitu minyak peppermint ya. Dia berbentuk cairan sebagai zat tambahan. Bagaimana cara mengerjakan salep? Nah, tadi selain menggunakan Panduin, di sini ada metode yang lain. Ya, peraturan salep pertama, zat yang dapat larut dalam campuran lemak dilarutkan ke dalam di dalamnya. Ya, kalau susah maka bisa dilakukan dengan pemanasan atau dilebur ya. Peraturan salep kedua, ya, bahan yang dapat larut air maka lebih dahulu dilarutkan dalam air asal airnya mencukupi ya. Dan digunakanlah basis salep yang menyerap air. Peraturan salep yang ketiga, bahan yang sukar maka diserbukan dan diayak dengan pengayak nomor tadi ada yang 60 dan ini ada B40, boleh bebas pakai yang mana aja ya. Peraturan keempatnya, salep yang dibuat dengan jalan mencairkan harus digerus sampai dingin. Nah, ya, jadi ketika dilebur maka digerusnya sampai dingin. Metodenya, metode pelelehan, ya, metode triturasi, ya, di mana zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai dengan salah satu zat pembantu, kemudian dilanjutkan dengan sisa basis. Salep yang dibuat dengan peluburan dilakukan di dalam cawan porselin ya. Salep yang mengandung air tidak ikut dilelehkan, tetapi bisa diambil bagian lemaknya atau airnya ditambahkan terakhir. Karena kalau dia dilebur, maka airnya menguap. Akhirnya itu akan mempengaruhi komposisi atau kentalan dari salep itu ya. Bila bahan-bahan dari salep mengandung kotoran, maka harus disaring dulu dengan kasa ya. Dan untuk itu dilebihkan 10-20%. Tapi dalam prakteknya kita menggunakan bahan dasar salep yang bersih lah ya, tidak mengandung kotoran. Oke, sampai sini mengenai salep ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke krim sedikit ya, karena prakteknya itu kan sekarang Ibu mendahulukan salep dan krim. Jelas lah ya, kita masuk aja ke krim. Nah ini ya sedikit. Krim, menurut FI 4, krim adalah bentuk sediaan padat. Tadi pun sudah dibahas ya, bahwa krim itu sebetulnya masih golongan dari salep. Cuma salep yang mudah dicuci dengan air lah ya. Krim terdiri dari emulsi minyak dalam air, ya, sehingga dia mudah dicuci. Krim juga dapat digunakan untuk pemberian obat yang melalui rektal atau vaginal ya. Jadi ada yang dioles ke dubur atau yang dioles ke vaginal. Krim itu ada dua tipe ya, tipe MA minyak dalam air atau AM air dalam minyak ya. Masing-masing disesuaikan tadi dengan zat aktif yang mau digunakan. Kestabilan krim akan terganggu atau rusak jika sistem campurannya terganggu. Misalnya krimnya pecah, nah itu biasanya gampang-gampang susah. Kalau bikin salep rata-rata berhasil, ketika bikin krim itu ada yang banyak yang gagal. Apalagi ketika timbangannya menimbangnya nggak benar gitu. Nah, itu sangat berpengaruh ya. Kemudian cara pengadukan juga sangat berpengaruh.
Nantilah mudah-mudahan pekan besok tetap aja praktikum ya, biar ada pengalaman membuat salep dengan krim ya. Pengenceran krim juga dapat dilakukan dengan pengencer yang cocok ya, terutama tadi basisnya itu. Di sini ada beberapa pengawet krim, biasanya metil paraben atau nipagin, atau gabungan dengan nipasol ya, propil paraben. Ada kadarnya, dalam pengawet itu tidak sembarangan ya. Kemudian penyimpanan krim, wadahnya tertutup baik, atau di tube ya, di tempat sejuk, dan etiket selalu dicantumkanlah obat luar. Pembuatan krim umumnya dengan melebur bagian berlebak di atas tanah air, di atas tangas air, kemudian tambahkan air dan zat pengemulsi dalam keadaan sama-sama panas. Jadi harus cepat, gesit gitu, jangan sampai keburu dingin. Nanti kalau keburu dingin, udah susah deh, gagal bikin krimnya ya. Ini beberapa resep untuk krim, ada asam stearat atau stearinik, stera alba, vaselin album, trietanol amin. Nah, khusus trietanol amin ini dilarutkan dalam air panas ya. Kemudian ada propilen glikol, aquades. Ini basisnya punishing cream. Jadi ini basis krim ya. Basis krim pembersih. Ini adalah resepnya ya. Tadi cara pembuatannya tadi sera alba, vaselin dan asam stearat atau stearikum dilebur dalam cawan penguap di atas penangas. Larutkan TEA atau trietanol amin propilen glikol dalam air panas. Nah, hasil leburan disiapkan dulu lumpang panas ya. Sudah Ibu ajarkan kan bagaimana cara menyiapkan lumpang panas. Lumpang dan alunya dikasih air panas ya sampai batas paling atas lah ya. Didiamkan kurang lebih 5 sampai 10 menit sampai terasa kalau bagian luarnya dipegang itu panas ya. Setelah itu buang air panasnya, kemudian elap. Dalam keadaan masih hangat, masih panas, masukkan hasil leburan yang masih panas ke dalam lumpang panas, terus diaduk ya, dan tambahkan larutan TEA yang propilen kita yang panas juga. Jadi semuanya panas, langsung diaduk, dicampur gitu ya. Dengan pengadukan cepat tapi juga konsisten. Itu biasanya nanti akan terbentuk krim yang baik ya. Kalau lambat nanti biasanya susah homogennya. Nah, seperti itu. Gerus sampai terbentuk massa krim ya. Kemudian ada resep yang lain sudah mengandung bahan obat. Di sini ada beta-metason, asam sitrat, dinatri hidrogen fosfat, korkresol, vaselin album, setomakrogoli 1000 ya. Setomakrogoli 1000, setosteril alkohol, parapenduit serta aquades ya. Ini sama pembuatannya. Vaselin, parafin, setosteril alkohol dilebur dalam cawan penguap di atas penangas air. Larutkan asam sitrat, dinatrium hidrogen fosfat, setomakrogol 1000 dan klorkresol dalam air panas. Nah, ini kalau ada resep klorkresol itu biasanya dia ada DM harusnya ya. Tapi ini hanya sekedar pengetahuan saja karena kita tidak melakukan pembuatan yang ada klorkresolnya ya. Hasil leburan yang panas tuang ke dalam lumpang panas, kemudian tambahkan larutan campuran asam sitrat yang panas. Digerus terus sampai terbentuk krim yang homogen ya. Berikutnya ada yang resep ketiga, ada emulgit, oleum arachid, cetasium, nipagin ya. Tadi sebagai pengawet kan ada nipagin, ada nipasol, aqua, serta ada sulfur precipatum ya. Hampir sama pembuatannya, emulgit, oleum, dan cetasium dilebur. Nipagin bisa dilarutkan dengan sedikit etanol atau alkohol, tambahkan lagi dalam air panas ya. Hasil leburan yang panas tuangkan ke dalam lumpang panas, tambahkan lagi larutan nipagin yang panas, gerus sampai terbentuk massa krim yang homogen. Itu ya prinsip-prinsip dari pembuatan krim dan salep. Oke, pekan depan insya Allah kita masuk ke gel dan pasta ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya, kalau cukup kita bahas mengenai resep yang kemarin ya. Resep kemarin, bentar. Resep kemarin teh mana ya?
Ada di layar nggak? Ada Ibu. Ada ya. Kemarin kita ada cetasium, sera alba, parafin liquid, natrium tetraboras, aquades, dan resorsin 2% buat krim. Ya. Penimbangannya ini tinggal langsung aja ya, sesuai dengan ini. Nggak usah dilebihkan lah, ini langsung aja. Timbang cetasiumnya 2,5 gram. Timbang sera alba 2,4 gram ya. Timbang parafin liquid 11 gram. Timbang natrium tetraboras 100 mg ya, 100 mg. Aquadesnya 4 gram. Nah, resorsinya 2%. Ini dijumlah dulu berapa semua? Coba dihitung. 2,4 ditambah 2,5. 2,5 ditambah 2,4 ditambah 11 ditambah 0,1 tambah 4. Berapa? 20 ya? Benar nggak? Sama nggak 20? Iya, Bu. 20. Nah, berarti karena ini belum tahu kan, nggak disuruh nih, MF krim berapa, nggak ada ya. Jadi ini semuanya 100%. Otomatis yang tadi 20 itu adalah 98% ya. 100 dikurangi 2 resorsinnya. Jadi yang 20 tadi kita itu adalah 98%. Maka resorsinnya dihitungnya 2 dibagi 98 kali 20. Maka resorsinnya adalah 0,408 miligram. 0,408 gram sama dengan 408 miligram. Ya. Oke? Kalau oke, coba harusnya cari nih kelarutan resorsin. Dia larut dalam ini enggak? Air. Kalau natrium tetraboras udah pasti larut dalam air panas. Ya, kan natrium tuh ya, natrium. Natrium lebih cenderung larut dalam air panas. Coba kita cari kelarutan resorsin. Larutannya larut dalam 1 bagian air, Bu, dan 1 bagian etanol yang 95%. Oke, sip. Berarti bagus, dia larut dalam air. Artinya berarti pembuatannya cetasium, sera alba, parafin liquid dilebur ya. Dilebur. Masukkan ke dalam cawan ya. Lebur di dalam penangas air. Nah, baru ini natrium tetraborat larutkan dalam air panas. Jadi air panasnya ngambil di aquades ini ya. Jadi 4 gram ini bisa 2 gram untuk natrium tetraborat, ya, 2 gramnya lagi untuk resorsin ya. Berarti tadi natrium tetraborat larutkan dalam air panas, resorsin larutkan dalam air panas. Ya. Ibu maaf, kalau natrium tetraborat sama resorsin itu pakai aquam atau panas ya? Iya, aquam itu air panas, aqua panas, disingkatnya aquam. Oh, kirain aquam tuh yang anget, Bu. Sama air panas. Air panas semua, jangan anget-anget, panas aja semua. Ya, pokoknya cenderung panas lah ya. Jadi nanti kan biar pas dimasukkan ke dalam lumpang panasnya masih panas. Takut kalau keburu dingin nanti susah, takut pecah krimnya. Jadi natrium tetraborat larutkan dalam aquam atau air panas, resorsin juga sama, larutkan dalam aquam atau air panas ya. Tadi udah gitu siapkan lumpang panasnya itu. Nah, setelah itu semua baru masukkan hasil leburan yang masih panas ke dalam lumpang panas, tambah tadi larutan natrium tetraborat dalam air panas dan larutan resorsin dalam air panas. Gerus, aduk ya, dengan teratur sampai terbentuk massa krim, gitu ya. Oke, gampang dah ini mah. Cuma itu bikinnya itu yang susah tuh, kalau ngitungnya gampang. Jadi kita harus gesit, ya. Jadi betul-betul waktu itu harus diatur ketika kita ngelebur, ketika kita ngelarut rutin, dan ketika kita bikin lumpang panas. Jadi semua harus serentak bersamaan ya. Nanti
bahaya kalau lumpangnya udah dibikin nih, udah lumpangnya udah panas. Tiba-tiba kelamaan ngeleburnya. Belum ngelebur, kelamaan lumpangnya keburu dingin. Ya. Kemudian pas kita lagi manasin lumpang, leburannya udah dingin. Wah, itu gagal tuh biasanya. Jadi bikin krim itu harus gesit ya. Pokoknya 3 poin itu harus pas. Nyiapin lumpang panas, ngelebur dalam kondisi panas, dan melarutkan zat-zat yang larut dalam air panas tadi. Jadi serentak semuanya, jangan sampai terlampau keburu dingin. Nanti buru-buru masukkan, leburannya masih panas, larutan tadi masih panas, dan lumpang masih panas. Langsung diaduk gitu ya. Nanti kita nyoba besok. Jadi besok tetap praktek aja ya. Jadi besok tetap praktek. Kalian join tetap ke acara seminar ya. Jadi apa namanya? Nggak itu loh. Biarin aja gitu Zoom-nya nyala sendiri. Sekali-kali aja dengerin. Tapi jadi setornya pakai foto kalian aja tampil ya. Toh cuma 2 jam. Nanti setelah itu sisanya kalian gabung ke Zoom ya. Begitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tadi Ibu lupa, belum ini, bentar. Belum di screenshot ya yang ini. Ibu maaf mau tanya. Boleh. Tadi itu resep natrium tetrabora sama resor itu kan dia dikirim pakai air panas ya Bu. Nah itu kan masing-masing berapa mili. Nah mereka ini pas dilarutin di air panasnya disatuin barengan atau masing-masing gitu Bu? Masing-masing aja. Jadi larutin dulu natrit. Jadi kalau bisa ada dua tabung ya. Kalau nggak pakai tabung, pakai Erlenmeyer lah, atau pakai gas, pakai beker. Jadi kamu pertama nimbang itu ya, nimbang resorsin misalnya. Terus larutkan dalam air panas di dalam beker, diaduk ya, gitu. Simpan. Kamu cari lagi beker satu lagi, atau mau pakai Erlenmeyer boleh Erlenmeyer. Nimbang lagi natrit tetraborat, masukkan lagi ke dalam Erlenmeyer atau beker, kasih lagi air panas, diaduk gitu ya. Jadi dipisahkan aja, nanti baru digabungkannya di dalam lumpang panas itu, dituangkannya. Masing-masing ditarutin di berapa mili aqua panas Bu? 2 gram, 2 mili aja. Itu kan diperlukannya airnya 4 mili kan? Oh iya, baik Bu, terima kasih. Iya, oke. 2 aja cukup. Ada yang lainnya? Ibu teh pengen sambil nge-share, sambil ada foto-foto kaliannya, tapi kok di Ibu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang tampil di Ibu teh cuma, kok ini dikecilin dulu ya? Nah, ini malah gede. Nah, bentar. Hilang lagi dah. Tunggu. Ibu, maaf untuk signalnya apa tetap pemakaian untuk pemakaian luar atau signalnya beda ya? Sama pemakaian itu karena semuanya nggak ada obat keras lah ya kayaknya ya. Nggak ada Bu. Golongan salep. Berarti samain aja ya? Ya, samain aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Ibu maaf, boleh nggak ya, cuma 2%-nya diulang Bu, atau ditulis gitu? Gimana? Tadi kurang yang perhitungan 2%-nya itu Bu. Oh iya. Tadi kan kita sudah menghitung nih zat-zat yang lain selain resorsin ya. Dari mulai apa tadi teh? Dari mulai, bentar, Ibu lupa zat. Cetasium Bu. Cetasium. Bentar. Aduh.
dari mulai ini. Tunggu. Nah ini ya. Cetasium ya 2,5 gram, hitung ya. Kemudian sera alba 2,4 gram. Kemudian parafin 11 gram. Tetraboras, natri tetraboras 0,1 gram. Aquades 4 gram. Nah, dihitung teh ada 20 gram. Nah, berarti ini teh 20 gram ya. Nah, sementara resorsin 2%. Sediaan ini adalah 100% keseluruhan ya. Jadi dari mulai cetasium sampai resorsin adalah 100%. Karena resorsin udah ada keterangan 2%, maka dari aquades ke atas, aquades sampai cetasium adalah 100 dikurangi 2, otomatis 98%. Nah, di mana 98% itu sudah kita hitung jumlahnya 20 gram. Nah, sekarang kita pengen tahu resorsinnya 2% itu berapa gram. Maka 2/98 bukan lagi 100. 98 karena tadi yang 20 yang ini adalah 98%. 2/98 dikali 20 gram. Begitu ya. Jadi yang 20 gram itu yang punya 98%. Maka yang harusnya per 100 menjadi per 98. Maka 2 dibagi 98 dikali 20. Maka hasilnya adalah 0,408 gram. Jadi sama dengan 408 miligram. Gitu. Ya. Udah paham? Masih paham. Ya, oke, sip. Kalau ininya ditanya aja misalnya MF krim 30 gram. Nah, ya. Maka itu otomatis resorsinya 2/100 kali 30 gram. Karena kita tahu 100%-nya adalah 30 gram. Gitu. Oh, berarti ada sisa dong kalau gitu. Maka harus sisanya ada basis krim yang lain kita usulkan. Kan tadi kita baru dapat 20 gram. Resorsin kalau 2/100 kali 30. Maka dia 0,6 gram. Berarti kita baru punya di atas ini 20,6 gram. Sementara diminta 30 gram. Maka sisanya kita harus cari bahan yang lain. 30 dikurangi 20,6. 9,4 gram. Nah, kita harus mengusulkan 9,4 gram itu adalah basis krim yang lain gitu ya. Tapi ini Mak, karena dimintanya seluruh ini enggak ada 100%-nya, yang tadi itu yang dihitungnya 2/98 kali 20 gram. Salah. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Pembuatan cukup jelas ya. Tadi kan yang pertama itu kalian mau gimana ya ngaturnya? Bisa diatur lah ya, mau ngelebur. Jadi nimbang dulu, masukkan ke dalam apa namanya cawan ya. Nah, setelah oke, jangan dulu ngelebur. Ngelebur kayaknya sama waktunya dengan itu, dengan memanaskan lumpang deh. Panaskan lumpang, masukkan air panas ke dalam lumpang, langsung siapkan melebur dan harus dipastikan di water bathnya kosong. Jangan sampai water bathnya penuh, kalian nggak bisa ngelebur. Dilihat ya, water bathnya kosong, masukkan, larut-larutkan dalam air panas, baru segera ya, dicobalah. Kalau nggak dicoba, nggak ada pengalaman, nggak apa-apa gagal juga, yang penting udah pernah nyoba ya lah. Jadi gitu ya, besok tetap praktikum, Zoom-nya dinyalakan juga. Jangan lupa bawa power bank, takutnya kalau Zoom kan ngabisin baterai ya. Tetap hadir, tetap absen, ya.
Sementara nggak merhatiin zoom-nya ya. Nanti merhatiinnya setelah praktikumnya selesai ya. Oke? Cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, kalau sudah, berarti Berarti untuk usulnya cetasium, sera, sama parafin itu dilebur ya. Terus natri sama resorsin dilarutkan pakai air panas. Dan mortir sama stempernya dipanasin. Udah gitu aja, Bu. ya dibuat panasin. Udah gitu aja. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kalau sudah cukup, mungkin kita akhiri aja pertemuan yang ke-6 ini ya. Kalau masih kurang jelas bisa diskusi di grup. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.